Fatihah ini nampaknya sepele, setiap orang bisa membaca, tapi tidak setiap orang benar dalam membaca. Karena sholat itu secara fikih diterima atau tidaknya tergantung cara dia melaksanakan atau membaca rukun-rukun sholat. Ingat, rukun apabila tidak selesai satu wajah dalam sholat, maka sholatnya batal. Sudah kita ketahui, ada rukun kolbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun kolbi seperti niat, itu rukun kolbi dalam hati. Dan rukun qauli ada 5 hal. Pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Ini harus benar. Kedua adalah bacaan Al-Fatihah, itu rukun qauli, rukun yang diucapkan itu harus benar. Ya, ketiga adalah tahiyat akhir, itu bacaannya harus benar. Keempat adalah sholawat dalam tahiyat akhir, itu harus dibaca. Yang ketiga adalah salam yang pertama, itu merupakan rukun. Apabila 5 hal ini salah dalam pengucapan, maka sholatnya tidak sah. Karena itu rukun, kecuali sholatnya berjamaah di masjid. Ingat, 5 rukun qauli ketika diucapkan salah, tidak sesuai dengan aturan undang-undang hadis dan Al-Quran, sholatnya gagal, tidak diterima. Kecuali ketika dia sholat berjamaah di masjid. Ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika dia membaca hamzahnya A, itu tidak boleh tawilah. Baknya pada Allahu Akbar juga tidak boleh panjang, harus Allahu Akbar. Coba kita kaji. Kalau Allahu Akbar dipanjangkan, hamzahnya akan berubah menjadi hamzah istifham. Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar? Jadi begitu artinya. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah pasti maha besar, yang lain kecil semua. Itu makanya makharijul huruf akan merubah makna dalam bahasa Arab. Ya, begitu juga kalau akbar dipanjangkan, itu juga akan merubah makna. Makanya rukun qauli ini harus benar dalam pengucapannya, makanya harus ngaji belajar. Ini di masjid ada Pak Imam. Sudah pasti kalau imam masjid ngerti masalah hukum tajwid. Sekali-kali kita datang ke masjid, Pak Imam, saya mau setor Al-Fatihah, tolong disimak. Kalau salah, benarkan. Harusnya begitu. Ya, itu bukti bahwa kita pengen benar-benar belajar. Ketika kita sudah usaha maksimal untuk belajar, tapi pengucapannya salah juga, Allah akan maafu karena ada kiat gerak kita untuk belajar. Kalau kita enggak niat untuk belajar, nanti dihisab kita enggak punya jawaban lain. Kenapa amalanmu salah semua? Mau jawab apa kita? Ya, karena dunia ini semuanya serba memungkinkan. Kita mau belajar apa saja di Indonesia ini gampang, enak. Beda dengan di Palestina sana. Jangankan mau belajar ngaji, mau sholat aja dibom sama orang Israel. Mestinya kita manfaatkan detik demi detik, waktu demi waktu, bebasnya kita melaksanakan ibadah di Indonesia ini. Sebelum semuanya akan terkekang, akan terhalangi. Ya,